Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini, saya membuat dari hasil review buku ke-7 kajian seminar masalah sosial yang berjudul Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali. Yang pertama, masalah ketepatan yang tepat dalam teori keadilan. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan sebuah teori keadilan pada tahun 1971 karya John Rawls. Namun, mode ini berubah karena ahli teori seperti Michael Sandel dan Michel Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan penirunya terlalu ambisius dalam upaya mereka untuk memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial. Untuk menggambarkan pentingnya komparasikan pendekatan dari dua ahli teori keadilan sosial terkemuka seperti Ronald Dworkin dan Michel Walzer, tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu nilai tertinggi sehubungan dengan jenis ketelitian yang mungkin dituntut dari prinsip pertama. Ia tidak bertujuan apapun selain gambaran tentang kesetaraan total antara setiap anggota masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang. Efek dari keputusan dan tindakan orang-orang yang disimpan pada kepemilikan semua orang selama seluruh masa hidup mereka dan memberi kompensasi kepada individu atau atas kecelakaan latar belakang sosial dan anugerah alam. Untuk menggambarkan kesetaraan yang sempurna antara individu, Dworkin mengusulkan eksperimen pemikiran kontrafaktual yang menggunakan perangkat lelang hipotetis sumber daya. Dia kemudian mencoba menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana kita dapat memperkirakan hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti yang dia catat sendiri, ini proyek mencerminkan gaya tertentu yang baru-baru ini mencengkram sebagian besar filsafat Anglo-Amerika, yang merupakan gaya yang syarat dengan fungsi preferensi matematika, kontrak sosial fiktif, dan pemalia dari teori politik modern. Yang singkatnya, ini adalah gaya yang bertujuan pada penilaian yang sangat tepat tentang apa yang menjadi hak setiap anggota masyarakat. Di ekstrim lain, teori Walzer dimulai dengan ide dari Aristoteles bahwa keadilan distributif dipahami dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Menurut Aristoteles, keragaman ini menimbulkan fluktuasi pendapat yang besar tentang keadilan distributif. Tetapi Walzer di sini menarik kesimpulan yang sangat penting bahwa Aristoteles menyalahkan bahwa keadilan sosial adalah sepenuhnya masalah atau konvensi sosial. Dimulai dengan relativisme moral yang menyeluruh ini, Walzer menyajikan teori keadilan pluralistik. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralitas yang dapat dikurangi dari prinsip-prinsip pertama keadilan yang tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya ketika prinsip akal sehat dari kebutuhan dan gurun bertentangan. Misalnya, tidak ada prinsip yang lebih mendasar seperti prinsip Dworkin tentang persamaan kompleks untuk diberitahu apa yang harus dilakukan. Tidak hanya ada standar yang lebih tinggi yang tidak dapat naik banding ketika pertimbangan keadilan bertentangan, tetapi pada prinsipnya ada filsafat tidak dapat memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial, bahkan pada tingkat yang paling umum, apalagi menentukan bagian sumber daya secara keseluruhan yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat pada waktu tertentu. Yang kedua, strategi argumen. Meskipun kesimpulan yang dicapai negatif, penilaian saya terhadap teori-teori ini penting untuk dua alasan. Yang pertama, kecanggihan teori-teori ini membuat teori-teori itu ideal untuk mengkaji pendekatan Rawls. Teori Dworkin secara partikulat dirancang untuk menunjukkan bahwa Rawls adalah tentang ketidakmungkinan praktis dan konseptual untuk mencoba menentukan hak setiap anggota masyarakat. Yang kedua, pemeriksaan terhadap teori-teori ini membawa kita pada lingkaran penuh. Dworkin mengantisipasi banyak masalah seperti yang terlibat dalam tuntutan individu yang sepadan dengan sumber daya yang langka. Meskipun ia gagal untuk memecahkan masalah tersebut, pada prinsipnya Askelman benar-benar memecahkan masalah distribusi awal sumber daya yang adil kepada individu tertentu, tetapi ia tidak dapat menerapkan solusi idealnya pada keadaan darurat yang sebenarnya. Galston memulai dengan teori kebaikan yang mungkin
dia untuk menyamakan klaim aktual atas sumber daya setelah itu sumber daya telah didistribusikan pertama kali, tetapi solusinya untuk masalah distribusi awal hasil ekonomi membawa kembali semua kesulitan yang dirancang untuk dipecahkan oleh teori Dworkin. Yang berikutnya, sebuah alternatif untuk pluralisme filsafat. Pendekatan Walser menyeimbangkan pluralitas prinsip-prinsip pertama dengan menggunakan intuisi yang memunculkan masalah prioritas yang mungkin tidak dapat diselesaikan di antara prinsip-prinsip yang bersaing. Solusi Rawls untuk masalah ini adalah dengan menyerahkan keseimbangan dari akal sehat kepada operasi institusi, misalnya aturan moralitas untuk setiap yang berhubungan dengan kontribusi seseorang dalam prakteknya dibobotkan oleh institusi pasar yang mengontrol pasokan tenaga kerja, di mana kita membatasi pasar dengan kondisi kesetaraan peluang yang adil. Sebagai contoh, secara tidak langsung menentukan bobot yang diterima ajaran ini relatif terhadap pertimbangan lain. Yang berikutnya, mempertimbangkan kembali pluralisme akal sehat. Jika jenis teori yang ditawarkan oleh Dworkin dan lain-lain terlalu rumit, dan jika teori Rawls terlalu menyederhanakan masalah keadilan sosial, apa alternatifnya? Runtuhnya catatan Rawls dan teori keadilan alternatif baru-baru ini membawa kita kembali ke pluralisme yang masuk akal. Meskipun pluralisme telah dikedepankan di tempat lain pada beberapa alasan untuk berpikir bahwa ia membutuhkan pembelaan yang lebih baik daripada yang diterimanya selama ini. Pertama, para pluralis sering gagal untuk menggunakan alternatif-alternatif substantif yang ditawarkan oleh para pengkritik mereka, seperti yang diilustrasikan oleh pertukaran yang disebutkan sebelumnya. Sesuatu yang saya harapkan dapat dikoreksi dalam buku ini. Yang kedua, karena saya fokus pada kesulitan yang melekat pada konsepsi yang berbeda dari subjek utama keadilan sosial, saya juga harus mempertimbangkan pandangan Walser bahwa kita harus fokus pada konteks distributif yang berbeda atau bidang keadilan sebagai subjek utama kita daripada klaim keseluruhan individu klaim keseluruhan individu tertentu atau struktur dasar secara keseluruhan. Yang berikutnya, bab 2, struktur dasar dan gurun pribadi dalam struktur dasar sebagai subjek. Yang pertama, struktur dasar. John Rawls mencoba untuk menetapkan klaim berikut. Pertama, bahwa begitu kita memikirkan para pihak kontrak sosial sebagai orang yang bermoral bebas, setara dan rasional. Kemudian ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai mata pelajaran utama. Yang kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lainnya. Ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pandangan Kant untuk memperhitungkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia. Dan akhirnya bahwa sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip keadilan, prinsip-prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar, mengingat proses kelembagaan yang sedang berlangsung harus dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu terus disesuaikan. Yang berikutnya, struktur dasar dan keadilan prosedural seperti yang pertama kali diamati oleh Hugo Bedau beberapa waktu setelah gelombang awal tanggapan kritis terhadap Rawls. Pertanyaan tentang apakah teori keadilan itu tentang bentuk poros utama ketidaksepakatan tentang keadilan, Bedau berpendapat ada dua cara berpikir utama tentang keadilan yang secara tradisi ahli teori politik telah memperhatikan keadilan distributif, prinsip-prinsip yang mengatur alokasi persediaan barang biasa kepada individu. Akan tetapi baru-baru ini mereka menaruh perhatian pada keadilan sosial, prinsip-prinsip yang tidak peduli apa karakter lembaga sosial selama hasil operasi mereka memenuhi kriteria itu. Sebaliknya, Rawls dikatakan percaya bahwa tidak ada kriteria seperti itu dan bahwa pertanyaan tentang struktur kelembagaan ada di kasus sebelumnya. Bedau berpendapat bahwa kedua klaim ini merupakan tesis institusional Rawls tentang subjek keadilan. Yang ketiga, struktur dasar dan gurun pribadi sebagai kriteria kemungkinan keadilan sosial. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa artinya mengatakan bahwa struktur dasar adalah subjek pertama dari keadilan, apa yang membuat pandangan ini masuk akal? Sebagaimana dikemukakan Bedau, sejauh Rawls berargumen bahwa keadilan sosial adalah masalah keadilan prosedural murni dibatasi oleh institusi-institusi yang struktur
dasarnya dan bentuk fundamentalnya adalah silogisme yang terpisah-pisah. Yang pertama, hanya ada 3 macam keadilan untuk memulai yaitu dengan keadilan prosedural yang tidak sempurna, keadilan yang sempurna, dan keadilan yang murni. Yang kedua, dua yang pertama harus dikesampingkan karena tidak dapat sampai pada kriteria independen yang memuaskan untuk distribusi yang adil pada individu. Dengan demikian, yang ketiga, keadilan sosial harus menjadi masalah keadilan prosedural yang murni selama skeptisisme tentang kemungkinan teori keadilan tidak mengambil alih. Yang keempat, penolakan radikal Rawls terhadap gurun. Alasan penolakan sepenuhnya terhadap gagasan gurun pribadi sering didiskusikan. Rawls berpendapat bahwa tidak seorang pun dapat dianggap mengabdi berdasarkan bakat alami, posisi sosial awal, atau upaya pribadi mereka. Argumen Rawls tentu saja adalah bahwa semua gurun pasir itu sendiri tidak layak diperoleh. Tidak ada yang bertanggung jawab atas keberhasilan individu dalam lotre alami, keuntungan sosial awal, atau dorongan atau dukungan yang diterima oleh keluarga dan teman. Tetapi jika tidak ada yang mendapatkan sumber daya yang memungkinkan seseorang menjadi layak, maka tidak ada yang berhak mendapatkan manfaat yang mengalir dari sumber daya tersebut. Yang berikutnya kita masuk yang kelima, peran keberuntungan dan kompetensi di pasar. Sampai saat ini diskusi filosofis tentang posisi Rawls biasanya telah membahas pertanyaan apakah individu dapat dikatakan layak, tetapi Share menyarankan agar kita hanya mengakui kemungkinan ini dan berbagai gantinya bertanya tentang konteks yang diperlukan untuk berbagai jenis gurun. Dalam kasus ekonomi gurun, ini menunjukkan pembalikan urutan penyelidikan kami yang biasa daripada menanyakan apakah individu pada prinsipnya mampu untuk menerima, tampaknya lebih menguntungkan untuk menanyakan apakah institusi untuk struktur dasar, terutama pasar, dalam praktiknya mampu memberikan individu apa yang pantas mereka dapatkan. Yang berikutnya, yang ketiga, Dworkin tentang kesetaraan sumber daya. Yang pertama, apa itu kesetaraan? Dalam esai 2 yang berjudul Apa Itu Kesetaraan, Ronald Dworkin beranggapan bahwa suatu bentuk kesetaraan substantif secara keseluruhan di antara individu-individu merupakan persyaratan dasar keadilan sosial. Dalam bagian 1 esai itu, dia berpendapat bahwa kita dapat menjelaskan daya tarik kesetaraan sebagai cita-cita sosial dan politik kecuali kita menafsirkan sebagai membutuhkan kesetaraan dalam sumber daya daripada persamaan dalam kesejahteraan. Di bagian kedua, Dworkin mencoba mengembangkan keduanya deskripsi teoritis tentang kesetaraan dalam sumber daya dan seperangkat praktis yang bertujuan kesetaraan dalam kondisi aktual. Pertimbangan Dworkin tentang kesetaraan dalam kesejahteraan akan membimbing kita terlalu jauh. Esai Dworkin sejauh ini merupakan upaya paling canggih hingga saat ini dalam merancang formula inklusif untuk menetapkan klaim individu atas produk sosial. Yang kedua, proyek Dworkin. Untuk memahami motivasi di balik deskripsi Dworkin yang agak kompleks tentang kesetaraan sumber daya, yang terbaik adalah memulai dengan mempertimbangkan mengapa dia kritis terhadap apa yang disebut persamaan hasil. Kesetaraan hasil adalah bentuk kasar dari egalitarianisme yang menuntut setiap orang memiliki jumlah sumber daya yang sama di setiap tahap kehidupan seseorang. Menurut Dworkin, kekurangan persamaan hasil adalah mengabaikan cara di mana keputusan setiap orang tentang kehidupan sendiri mengurangi atau meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk orang lain. Andai kata kita mulai dari situasi aset yang awalnya sama, beberapa individu hampir pasti akan mengkonsumsi saham mereka dengan segera, sementara yang lain akan berkontribusi pada perekonomian melalui keputusan mereka untuk menabung dan mengambil risiko, dan juga untuk melakukan upaya khusus. Individu yang pilihan usahanya berkontribusi lebih banyak pada kehidupan orang lain, dengan demikian mengurangi biaya orang lain dalam sumber daya kolektif. Jika kesetaraan menghasilkan masing-masing diizinkan seumur hidup untuk menggunakan tidak lebih dari bagian yang sama dari sumber daya yang dimiliki bersama, maka kita harus mempertimbangkan apa yang telah dikonsumsi dan disumbangkan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya, lelang. Untuk mengilustrasikan ide lelang, Dworkin bercerita tentang imigran ke pulau terpencil yang menggunakan perangkat ini sebagai cara untuk mencapai kesetaraan sumber daya.
Dalking mengakui bahwa semua ini cukup kontrafaktual dan lelang menurutnya akan memakan waktu yang tidak bisa berjalan. Namun demikian kita harus menganggap bahwa lelang dijalankan sampai semua pasar jelas, karena setiap orang memulai dengan set token yang sama pada awalnya. Tawaran setiap orang memainkan peran yang sama dalam menentukan cara di mana sumber daya dibagi menjadi bundel, barang, dan akhirnya dialokasikan. Ada 2 ciri lelang awalnya yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama, Dalking menetapkan bahwa peserta lelang memiliki bakat yang sama. Yang kedua, setelah lelang selesai, pedagang akan berdagang dan berpromosi. Yang keempat, pasar asuransi. Meskipun Dalking tidak menyebutkan kesulitan-kesulitan di atas, ia mengakui bahwa karena alasan lain, pelelangan menimbulkan kesulitan serius menjadi dasar pajak redistributif. Karena itu, ia beralih ke gagasan pasar asuransi hipotetis yang menawarkan perlindungan terhadap kegagalan yang memiliki keterampilan yang akan menghasilkan pendapatan tinggi. Ide pasar asuransi menarik bagi Dalking karena 2 alasan. Yang pertama, perangkat ini sekali lagi memungkinkan setiap orang untuk memainkan peran yang sama dalam pembentukan nilai sumber daya, karena ambisi individu seharusnya menyelesaikan pertanyaan tentang berapa banyak asuransi yang akan dibeli setiap individu. Yang kedua, seperangkat pasar asuransi menjanjikan serangkaian solusi yang pasti untuk pertanyaan tentang jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.